Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan seorang ahli ibadah di belahan negeri Arab sekitar masa tabi'in. Di dalam kitab tersebut yang dikarang oleh seorang tabi'ut tabi'in, artinya tabi'ut tabi'in muridnya tabi'in. Orang ahli ibadah itu adalah salah seorang yang hidup di masa tabi'in, murid dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ahli ibadah itu adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malamnya, tidak pernah putus dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari ahli ibadah. Ahli ibadah bukan berarti sekedar mengetahui cara-cara beribadah, bukan sekedar mengetahui cerita orang yang rajin ibadah, bukan sekedar mengetahui bagaimana jenis-jenis ibadah, namun yang dimaksud dengan ahli ibadah adalah orang yang selalu tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam harinya. Ahli ibadah tersebut keadaan ekonominya itu tergolong di bawah kemiskinan, artinya termasuk ahli ibadah yang fakir, yang sangat miskin, di bawah kemiskinan. Namun walaupun kondisi perekonomian si ahli ibadah itu di bawah kemiskinan atau sangat miskin alias fakir, namun si ahli ibadah itu tetap tekun beribadah, tidak begitu menghiraukan yang namanya ekonomi. Yang terpenting bagi si ahli ibadah itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari dan malamnya. Namun si ahli ibadah itu bukan sendirian hidup di rumahnya. Dia punya istri dan anak, butuh ekonomi, butuh makan dan minum, butuh hal-hal yang lain. Akhirnya pada suatu waktu si istri ahli ibadah itu meminta kepada si ahli ibadah atau suaminya itu. Kata si istrinya itu, "Setahu saya, wahai kanda, orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dimohonkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung diijabah, mustajab apa yang menjadi permohonannya. Kalau begitu, saya meminta kepada kanda agar
didoakan nanti pada tengah malam untuk diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu permintaan sang istrinya kepada si ahli ibadah tersebut. Kemudian pendek cerita, pada tengah malamnya si ahli ibadah pun berzikir, berwirid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekayaan sesuai dengan permintaan si istrinya itu. Di tengah malam itu pun doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atap rumah si ahli ibadah itu terbuka dengan bersinar yang dilihatnya cahaya yang cukup terang masuk ke dalam ruangan si ahli ibadah itu. Di tengah-tengah sinar atau cahaya tersebut ada sebuah tangan yang membawa sebatang emas murni. Kemudian sebatang emas murni itu diterima oleh si ahli ibadah tersebut. Setelah itu tangan itu pun pergi dan sinar yang masuk pun menghilang. Kemudian atap rumahnya itu kembali tertutup. Dan ahli ibadah itu pun meletakkan sebatang emas murni itu di dekat sang istrinya yang sedang tidur. Setelah besok paginya, begitu akan menunaikan ibadah sholat subuh, istrinya itu terbangun. Lalu si istrinya itu terkejut sekali melihat batangan emas yang ada di dekatnya itu. Kemudian melihat batangan emas itu, sang istrinya bertanya kepada suaminya, "Wahai kanda, dari manakah batangan emas yang ada di dekatku ini?" Lalu sang suami pun menjawab apa yang dipertanyakan oleh sang istrinya itu. "Inilah apa yang menjadi permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang kamu inginkan agar aku berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kekayaan. Maka terimalah batangan emas ini sesuai dengan permintaanmu agar menjadi orang yang kaya." Dengan gembira dan senang hatinya si istri itu. Lalu pada malam harinya si istrinya itu tertidur lelap karena sudah seharian bekerja pada siang harinya. Maka di saat sang istrinya itu tidur, bermimpilah sang istrinya itu ada di dalam surga. Ruangan-ruangan yang ada di dalam surga itu cukup indah, termasuk ruangan yang ditempati oleh sang istri si ahli ibadah itu. Melihat dinding-dinding ruangan-ruangan orang yang ada di dekatnya itu sangat indah, namun tembok ruangan si ahli ibadah itu bersama istrinya dilihatnya bolong-bolong. Di sanalah di dalam mimpinya si istri ahli ibadah itu bersedih dan berpikir, kenapa tembok rumah saya ini yang begitu indah ada bolong-bolongnya. Dan terus bersedih di dalam mimpinya. Akhirnya sang istri ahli ibadah itu terbangun. Kemudian sang istri ahli ibadah itu bertanya kepada sang suaminya dan bercerita tentang mimpi yang dialaminya baru tadi malam itu.
Wahai kanda, tadi aku bermimpi kita masuk di dalam surga yang penuh dengan keindahan. Rumah-rumah di sekitar kita itu benar-benar indah sekali dan menawan. Namun tembok rumah kita yang ada di dalam surga itu walau begitu indahnya, namun yang saya lihat ada bolong-bolongnya yang menyebabkan saya sedih di dalam mimpi saya itu. Sementara tembok-tembok di dekat rumah kita di dalam surga itu semuanya bagus tanpa ada bolong-bolongnya. Apa kira-kira yang menyebabkan tembok kita di dalam surga itu bolong-bolong? Itu pertanyaan dan cerita sang istri kepada sang suami ahli ibadahnya itu. Lalu kemudian sang suami atau si ahli ibadah itu menjawab, nah inilah batangan emas yang sudah kita ambil dari dalam surga, sudah diberikan kepada kita. Itulah sebabnya tembok rumah kita di dalam surga itu bolong-bolong, karena kita mengambil bagian kita yang nanti di surga itu. Itu jawaban sang suami kepada si istrinya. Kemudian mendengar jawaban suaminya itu, sang istri pun berkata kepada suaminya, wahai kanda, sebaiknya batangan emas ini kanda kembalikan saja, biar kita tidak menikmati kekayaan di dunia ini. Lebih baik kita menikmati keindahan dan kekayaan serta kenyamanan di dalam surga nanti. Mendengar ucapan sang istrinya itu, lalu si ahli ibadah atau si suaminya itu di tengah malamnya berdoa agar batangan emas itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian begitu sang ahli ibadah itu berdoa, atap rumahnya pun terbuka dengan bersinar masuk ke dalam ruangan sang ahli ibadah itu. Dan di saat itulah sebuah tangan mengambil batangan emas itu. Lalu setelah batangan emas itu diambil oleh tangan itu pun menghilang, cahaya pun juga ikut menghilang, dan atap rumahnya pun kembali tertutup. Nah, itulah kisah seorang ahli ibadah yang di negeri Arab atau sebagian negeri Arab pada masa tabi'in, masa lampau. Mungkin ini adalah merupakan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi renungan bagi kita bahwa harta kekayaan yang kita gunakan di atas dunia ini sudah kita ambil bagian kita sebagian nanti di surga. Berarti bagian kita yang di surga itu sudah kita gunakan di atas dunia ini. Itulah makna dari peristiwa tersebut. Terima kasih. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.